alamin. Kalau hari ini kabarnya baik, berarti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman yang selalu kita tanamkan dalam diri kita. Sebelum kita memasuki kegiatan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Semoga belajar hari ini lancar tanpa halangan apapun. Silakan ketuanya siapkan untuk berdoa. PPK. Salam cerdas, selalu menyenangkan, luar biasa hebat. Teman-teman, Kita sebelum kegiatan lanjut, setelah kita berdoa, kita tepuk semangat dan lain-lain, kita masuk yaitu siapa hari ini yang tidak hadir atau siapa yang hadir, ya. Saya absen dari Abdul Bahri masuk, dan Ahmad Fajar, Ahmad Khairul Fahmi, Zahra hadir, Aliza hadir, Anggun, Apri, Putri, Sofi, Asifah, Fitri, Zahratul Mahmudah, Maharani. Ada yang gak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hari ini bisa belajar bertatap muka bersama-sama, ya. Sudah hadir semua, berarti diri kita sehat walafiat. Udah dari rumah ke sekolah, tujuan kita yaitu intinya apa? Niat mencari ilmu, niat belajar, ya. Sebelum kita kegiatan, marilah kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biar apa? Biar kita menjadi anak yang disiplin, anak yang baik, anak yang berbakti untuk kepada orang tua, sekolah, dan negara kita. Mari
marilah sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti ketukan ketiga kita mulai bernyanyi. Silakan berdiri yuk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan berduduk. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itulah menceritakan tentang kemerdekaan, kekuatan negara kita. Di sini kita akan membahas materi tentang menyanyikan apa? Menyayangi anak yatim. Ya. Sebelum kita memasuki materi, kita harus kupas terlebih dahulu. Tetapi kita harus mempunyai yel-yel. Apa itu? Tepuk konsentrasi. Untuk menyemangatkan kita dalam belajar. Ya. Di sini materi menyayangi anak yatim. Nanti Bapak akan memberikan atau modul ajarnya atau alat peraganya ya. Bapak siapkan terlebih dahulu alat peraganya. Nanti kalian jangan ribut, silahkan siapkan alat belajarnya terlebih dahulu. Silahkan disiapkan sambil menunggu Bapak menyiapkan alat peraganya ya. Bukunya disiapkan. Siapkan. Nah, ini alat peraga materi belajar kita. Sebelum kita memasuki materi, Bapak ambil cuplikannya atau poin-poin dalam belajarnya. Ya, nanti di buku kalian dibuka juga untuk melihat apa aja yang harus kita pelajari. Di sini ya, yang poinnya itu menyayangi anak yatim. Kita sebagai manusia mempunyai namanya orang tua. Orang tua kita ada yang masih utuh, ada yang berpisah, ada yang meninggal. Yang utuh bagaimana? Yaitu masih dua orang tua kita, ayah dan ibu.
Orang tua berpisah, yaitu apa? Orang tua yang cerai antara satu sama lain. Jadi nanti ada yang mempunyai ayah dua dan ibu dua. Ada lagi juga yaitu pisah mati. Ya. Ada yang ayahnya masih hidup, ibunya meninggal dunia. Ada ibunya yang masih hidup, ayahnya meninggal dunia. Tetapi nanti yang kita pelajari yaitu menyayangi anak yatim, berarti sudah meninggal semua, atau ada yang masih hidup, ada yang meninggal seperti yang tadi ya. Itu yang kita pelajari. Sebelum kita memasuki materi inti apa tadi? Kita mempunyai tepuk yel. Apa tepuknya? Tepuk konsentrasi ya. Coba diperagakan tepuknya sambil berdiri apa kita duduk? Sambil berdiri biar kita tetap semangat, tetap sehat mengikuti belajar. Yuk sama-sama kita berdiri. Nah, siapa? Ada yang ketuanya biasanya? Ya. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah itu. Yuk coba diulangi lagi yang keras, yang semangat. Tidak ada yang santai ya. Biar tetap kita semangat. Yuk mulai. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, silakan dulu ya. Itu tadi namanya tepuk konsentrasi. Berarti konsentrasi itu apa? Otak kanan, otak kiri harus menjadi satu. Jadi intinya sebelum kita belajar kita harus menyiapkan diri. Siap badan, siap peralatan, siap semuanya. Di meja sudah dipersiapkan bukunya ya. Silakan dibuka bukunya, kita memasuki kegiatan inti pembelajaran tentang apa? Menyayangi anak yatim. Dibuka di halamannya yaitu yang nomor 3 ya. Kalian membuka, nanti juga kita melihat alat peraganya ya. Di sini sudah Bapak siapkan, kita belajar tentang bab anak yatim. Sambil nanti melihat buku, kita melihat alat peraga. Di sini kenapa ada seperti ini tanda panah, ada yang melingkar, ada yang lurus, kembali lagi, dan yang terakhir melingkar berputar. Karena sebuah kehidupan itu harus saling bererat satu sama lain. Walaupun ujiannya berbeda, sistem permasalahannya berbeda, kita tetap menjadi satu, yaitu saling membutuhkan. Judulnya yaitu bab 1 menyayangi anak yatim, dibahas dalam surat Al-Ma'un. Kenapa ada yang menjelaskan ayat? Yaitu karena Allah sudah berfirman dalam surat apa tadi? Al-Ma'un. Zaman dahulu itu zaman jahiliyah. Zaman apa? Jahiliyah. Zaman tidak mempunyai agama. Zaman tidak mempunyai adab tingkah laku sopan santun. Tidak mempunyai yaitu toleransi. Kenapa seperti itu? Zaman dahulu belum ada namanya agama Islam yang utuh. Tidak ada agama Islam yang utuh. Maksudnya bagaimana? Agama Islam yang sempurna, yang disempurnakan oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di sini ada gambar tentang apa? Menyayangi anak yatim. Kita sebagai manusia yang mempunyai toleransi tinggi, kita harus belajar namanya saling berbagi. Makanya ada setiap tahun itu ada acara silaturahmi atau berbagi kepada anak yatim piatu, ya. Maka dari saat ini, dari kita masih kecil seperti ini, dalam pembelajaran kita harus mempunyai rasa empati, rasa toleransi, rasa terpuji. Karena apa? Kalau kita bisa menyayangi anak yatim, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari gambar ini kita kembali ke sini. Di sini ada namanya yang pertama gambar anak membaca Al-Qur'an. Anak-anak pasti semuanya ya sudah ngaji TPA atau ngaji di malam hari. Ya, sudah ada yang khatam juz amma, ada yang sudah khatam Al-Qur'an dan masih belajar Al-Qur'an. Di sini yang kedua tentang yaitu senang membantu. Anak-anak semua senang membantu kepada teman, orang tua, saudara. Kalau di sekolah kepada siapa? Kepada guru kita. Kalau di rumah kita membantu orang tua dari membersihkan kamar sendiri, menyapu, ya. Setelah itu mencuci baju sendiri, menyiapkan peralatan semuanya sendiri. Biar apa? Orang tua tidak terbebani. Kalau di sekolah kita harus membersihkan lingkungan yang ada di sekolah kita. Lingkungan apa? Lingkungan belajar kita. Di sini nanti di buku kan ada namanya aktivasiku atau aktivitasku. Di situ bagaimana pendapat kalian tentang gambar? Di situ kan ada di buku. Pendapat kalian bagaimana? Nanti kalian yaitu dilihat apakah kalian sudah ngaji TPA apa belum? Apakah bisa toleransi berbagi kepada sesama apa belum? Yang kedua, bagaimana kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari kita sudah saling berbagi kan tadi? Alhamdulillah ya, kalau sudah mempelajari Al-Qur'an dan juz amma sudah. Langsung kita berproses lagi. Kenapa tanda panah ini beda dengan yang ini atau lurus? Karena dalam kehidupan menyayangi anak yatim itu tidak selalu lurus, ya. Tidak harus selalu lurus. Kadang kita mempunyai uang 5.000, ingin membantu kawan 2.000 atau 3.000, ya. Tetapi hati kita belum tulus atau ikhlas. Tetapi di sini dipelajari kita harus menyayangi dengan ikhlas. Di sini dijelaskan yaitu ternyata Allah memberikan perhatian kepada anak yatim. Difirmankan melalui ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Yang ada di dalam Al-Qur'an langsung kita digambarkan bentuk lurus. Berarti kalau ayat-ayat Al-Qur'an berarti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada namanya sebuah sistem buruk, tapi sistemnya yang pasti. Karena yang sudah terjadi atau proses yang sudah terjadi itu harus difirmankan. Pembahasannya apa? Membaca surat Al-Maun. Apa artinya? Yaitu barang yang berguna. Barang yang berguna. Barang apa saja yang berguna itu? Barang yang ada di lingkungan kita. Berarti kita harus memanfaatkan barang yang ada. Tetapi di sini dijelaskan
barang yang bermanfaat, barang yang berguna, yaitu diibaratkan anak yatim ini berlian. Berlian yang tertutup oleh lumpur. Tetapi orang hanya melihatnya saja, berebutan untuk mengambilnya, tetapi tidak mau membersihkan atau berjuang. Ya. Tetapi kalau barang tersebut kita ambil dengan cara apa? Yaitu bersedekah, membantu lingkungan, membantu sesama, itulah namanya yang berlian tadi, ya. Berguna atau barang yang berguna. Di sini Al-Maun jumlahnya ada berapa tuh? 7. Ayat yang diturunkan di Makkah atau di Makkiyah nomor ke 107, ya. Itulah tadi Al-Maun. Di situ menjelaskan tentang sistem proses anak yatim piatu. Maksudnya proses anak yatim piatu itu apa? Yaitu kita harus menyayangi dengan ikhlas. Lanjut. Di sini panahnya lagi muter. Nah, di sini menjelaskan tentang ayat tersebut dan artinya. Kita dibuka di buku yang lanjutnya, di situ sudah ada. Mari kita sama-sama membacanya, ya. Sebelum kita memasuki semuanya, kita harus membaca bersama-sama. Dan kita baca ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Nah, itu tadi surah Al-Maun. Itu ada di juz amma, ya. Kalau kalian sudah ngaji tadi kata masuk Al-Quran, berarti sudah pernah membaca atau sering membaca surat tersebut, ya. Al-Maun tadi nomor berapa di Al-Quran? 107. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 7 ayat. Turun di mana? Di Makkah atau di Makkiyah, ya. Itu tadi ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dan nanti ada terusannya, yaitu tentang apa? Kita sudah bisa membaca, kita sudah bisa menulis, dan kita harus wajib menghafalnya. Kalau bisa dengan artinya itu lebih bagus lagi. Karena apa? Untuk menjadikan kita atau patokan kita tentang apa tadi? Judulnya anak yatim piatu atau menyayangi anak yatim piatu. Ya. Sebelum kita memasuki kegiatan untuk lain-lain, ada yang dipertanyakan? Nah, ya, nanti kita belajar di buku bersama-sama, ya. Pokoknya intinya apa tadi? Kita harus menyayangi anak yatim. Di sini kegiatannya yaitu ada 2. Kegiatannya ada 2. Yang pertama, kita harus menulis ayat tersebut, ya. Nanti di tugas terakhir kita menulis ayat tersebut, tetapi tidak menulis langsung. Nanti sudah disiapkan oleh Bapak tentang kegiatan materinya. Setelah itu
kita lanjut membahas tentang terjemahan atau potongan ayat. Di sini ya, di alat media ini ada ayat yang dipotong-potong. Seperti di buku di situ ada ya. Di buku A ada, nanti kalian pelajari ayat yang pertama dipotong menjadi berapa, ayat kedua dipotong menjadi berapa, tapi di sini di alur ini yaitu terjemahan perkataan Al-Qur'an Al-Maun, ayat yang pertama dipotong menjadi 4 bagian. Ara'aita yang mempunyai arti tahukah kamu, allazi orang yang yukadzibu bidin ya, mendusta dan bidin agama. Itu dipotong menjadi 4. Dan yang kedua dipotong menjadi keempat juga ya. Setelah kita tahu potong-potongannya, berarti kita harus hafal terlebih dahulu ayat panjangnya. Sebelum kita membahas tentang yang ini, masalah menyusun kegiatan, yaitu kita kembali lagi tentang rumah yatim piatu. Siapa yang pernah mengikuti pengajian tentang anak yatim piatu, berarti kalian sudah anak yang baik, anak yang pintar. Karena apa? Sudah berani toleransi, sudah berani membantu orang lain. Pesan moral untuk kita semua apa? Yang pertama yaitu bantulah orang lain karena akan membuat kalian menjadi baik atau menjadi anak yang sukses. Sukses dimulai dari kecil saat ini, dan dewasa kalian akan menikmati hasilnya. Proses itu lama dalam pembelajaran kita ya. Liku-likunya banyak. Habis itu pesan untuk yang kita lakukan di lingkungan, yaitu yang pertama menyayangi mereka dengan tulus. Yang kedua memberikan kebutuhan pokok. Yang ketiga mengasuh dan membimbingnya. Kenapa 3 tersebut? Yang pertama menyayangi mereka itu butuh kasih sayang. Biasanya anak yatim itu, maaf ngomong, contohnya itu anak yang nakal. Mereka itu bukan karena dia nakal kemauan, tapi nakal terpaksa karena biasanya atau ayahnya sudah meninggal tadi ya, atau ibunya sudah meninggal, atau yang dua-duanya sudah meninggal. Biasanya mereka tinggal, kalau udah meninggal duanya, kepada kakek neneknya atau saudaranya. Perjalanan mereka itu sangatlah berat. Beda dengan yang kita orang tuanya masih utuh. Habis itu memberikan kebutuhan, mereka harus diberikan kebutuhan sehari-hari, kayak beras, kayak minyak, atau pakaian yang mereka perlukan. Kita mempunyai baju yang sudah tidak pakai atau tidak muat di badan kita, bisa diberikan orang lain. Itu bukan untuk anak yatim piatu saja, tetapi bisa untuk orang yang lain. Berarti kita mempunyai tadi apa? Mempunyai empati, mempunyai moral yang baik. Itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Pembelajaran tersebut bukan untuk orang lain, pengalaman yang ada untuk diri kita sendiri. Yang terakhir, mengasuh dan membimbingnya. Mereka itu biasanya tidak terkontrol waktunya. Waktunya itu apa? Tidak ada yang memperhatikan. Main sampai malam ya. Tidak memikirkan dia sudah makan apa belum, dia dicari apa belum sama orang tua. Mereka terlalu bebas. Kalau kita yang orang tuanya masih lengkap semuanya, kalau kita belum makan, ditanya sama orang tua sudah makan apa
belum? Ya. Habis itu ditanya mau mandi apa tidak. Ke sekolah juga ditanya mau diantar apa jalan kaki. Sudah ada uang jajan apa belum ditanya. Itulah perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Tetapi kalau anak yatim piatu tidak ada yang memperhatikan. Maka dari itu kita sebagai anak yang baik, anak yang muslim, kita selalu mendoakan orang tua kita. Dalam hati boleh, dalam dikeluarkan di mulut boleh. Yang penting intinya kita berdoa untuk orang tua kita. Apa itu doanya? Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah doa untuk orang tua. Ya. Sebelum orang tua kita tidak ada semua, kita harus menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita waktu kita kecil. Hidup itu proses, bukan pilihan. Kalau kita mau mencari pilihan, itu berarti anak yang tidak baik. Tetapi di belajar di sekolah itu proses. Dari ruang lingkup ini semua, kenapa yang terakhir lingkaran? Setelah kita mempelajari tentang kehidupan, kita harus introspeksi diri. Aku sudah bagaimana? Aku sudah sayang kepada orang tua apa belum? Ya, itu harus kita introspeksi diri. Dan dari penjelasan ini, ya, di sini ada namanya yaitu tentang pembelajarannya, ya. Nanti materi yang diberikan ini bisa diisi di rumah masing-masing. Gunanya apa? Untuk mengerti atau mengetahui hasil pembelajaran yang ada di sekolah diterapkan di rumah. Di sini ada tugas yaitu dijelaskan ya. Di sini tugasnya yaitu mencari ayat dan sesuai artinya. Di sini nanti ditulis nama lengkap kalian semua, kelasnya, dan di sini ada contohnya. Sahabatnya mengisi seperti ini ya. Contoh mengisi disilang sesuai ayat dan arti, ya. Ayat dan arti. Langsung dibagikan ya. Dikerjakan di mana? Di rumah. Kalau tidak tahu bisa minta bantuan siapa? Orang tua, minta bantuan kakak, atau waktu kita mengaji TPA bisa minta bantu siapa? Ustadz kita. Saya sudah mendapatkan semua, dilihat ya. Itu tadi disuruh apa? Nulis namanya, kelasnya, cara sistemnya mencari yaitu disilang. Ayat contoh Ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu nomor 1. Nanti dilihat artinya apa? Nyari di buku ya, di buku cetakannya itu ada. Contohnya nomor 1 Ara'aital ladzi yukadzibu biddin artinya apa? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya, nanti kalian silang. Oke? Nah, sebelum pembelajaran ini kita tutup ya. Nanti belajar di rumah lebih lanjut. Penutup hari ini yaitu kita sama-sama harus berdoa untuk orang tua ya. Orang tua yang sudah membesarkan kita, orang tua yang sudah membuat kita menjadi dewasa seperti ini dengan penuh kasih sayang. Pesan ya, sebelum ditutup pesan dari Bapak yaitu kita harus
menyayangi anak yatim. Karena menyayangi anak yatim tidak ada ruginya. Bersedekah itu tidak ada ruginya, ya. Bersedekah tidak ada ruginya. Semakin kita membantu, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Silakan kita berdoa, bukan penutup tapi berdoa untuk orang tua terlebih dahulu. Kita sama-sama ya. Berdoa untuk orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah itu tadi doa untuk orang tua. Kita tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nanti ketuanya tolong bersihkan ini ya.